saya mencatat nih, saya mencatat karena kan waktu itu di Mata Najwa bilangnya mau mundur. Malam ini di Mata Najwa on stage di Jember di depan 35.000 orang tidak akan mundur. Tidak akan mundur, harus janji, harus berani janji. Harus berani janji. Janji, janji. Janji, janji, janji. Janji. Terima kasih Bu Susi. Ada lagi yang teriak. Berarti sekarang saya mau ke Bu Hovifah. Bu Hovifah ini unik teman-teman, adik-adik. Pernah menjadi menteri juga di zaman Presiden Gus Dur. Dan sekarang menterinya Pak Jokowi. Lebih enak jadi menterinya Gus Dur atau menterinya Jokowi? Harus jujur loh. Sama-sama saya ini harus Nahdien tidur. Semua ini Nahdien kabeh iki. Sama-sama saya harus tidur di angka kecil. Jadi zaman Gus Dur saya biasa tidur di jam 2, sekarang pun saya biasa tidur di jam 2, bahkan setengah 3. Baikan presiden yang mana? Lebih baik? Tantangannya berbeda. Kalau dulu tantangannya adalah bagaimana kita menjawab ekspektasi masyarakat karena awal reformasi. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kerja keras dan kerja nyata. Bagaimana kerja keras, itu tantangannya. Yang jelas kayaknya paling tidak enak tuh jadi menteri sosial deh. Ngurusi masalahnya macem-macem. Dari mulai ngurusi kaum duafa, kemudian mengurusi anak-anak yatim, urus TKI, urus hukum kebiri. Jadi kayaknya saya membayangkan setiap bangun Bu Hovifah pasti mikirnya hal-hal yang bisa membuat depresi itu. Betul Ibu? Saya selalu menyemangati teman-teman di Kementerian Sosial, ini KMS, ini adalah kerja menuju surga. Kalau bersama-sama kita niatkan seperti itu, maka ketika kita melihat lansia terlantar, hati kita menyatu dengan mereka. Ketika melihat kaum disabilitas yang membutuhkan layanan, hati kita menyatu dengan mereka. Ketika kita melihat ada korban-korban kekerasan seksual, hati kita pun menyatu dengan mereka. Ketika ada TKI yang dideportasi, karena tiap minggu dari Tanjung Pinang saja antara 2.500 sampai 3.000, maka hati kita pun menyatu dengan mereka. Bersatunya kita dengan rasa mereka, itu akan menjadikan lelah-lelah itu hilang. Karena ketika kita ketemu mereka tersenyum, rasanya hati kita pun juga lega dan tersenyum. Jadi imbalannya luar biasa. Walaupun problemnya berat, yang didapatkan untuk Ibu malah justru luar biasa. Karena melayani menyelesaikan problem-problem yang begitu sulit. Kita harus melihat bahwa ini adalah bagian yang Allah anugerahkan kepada kita, Presiden mandatkan kepada kita, lihat bahwa ini adalah kerja menuju surga, KMS. KMS, kerja menuju KMS, surga, ya. Luar biasa. Memang Ibu Hovifah ini tampaknya kerja sejak dulu, terutama kerja di aktif di organisasi, kemudian aktif di partai politik, sampai kemudian menduduki jabatan publik. Apa nikmatnya berpolitik ya Ibu? Sebetulnya saya melihat bahwa kalau politik itu kan per definisi itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat umum. Ketika kita merasa bahwa ada ijtihad yang bisa kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan, bahwa kita bisa terus-menerus melakukan ikhtiar pembenahan. Mereka yang mungkin sekarang masih kategori kaum marginal, kita bisa angkat derajat mereka. Mereka yang mungkin sekarang membutuhkan aksesibilitas, kita bisa fasilitasi mereka. Mereka yang mungkin sekarang tertinggal, kita juga bisa dorong mereka. Rasanya kita akan menjadi bagian yang bisa saling menghidupkan yang satu dengan yang lain. Jadi itu bagi nikmatnya saya berpolitik. Hidup harus saling menghidupi, bukan mematikan. Jadi nikmatnya berpolitik ketika politik bisa menjadi kebijakan publik yang mengangkat harkat dan martabat orang banyak. Tapi saya tahu Anda menduduki posisi ini tidak serta-merta Ibu. Tidak serta-merta karena masa kecil juga penuh perjuangan. Saya ingin teman-teman kita lihat foto Hovifah kecil. Kita sudah dapat kumpulan foto, nah ini dia. Ini waktu SMA atau SMP Ibu? SMA. SMA, kita ada yang lain. Nah, kalau ini? Ya, kalau ini SMP. SMP? SMP. Ini SMP, kita ada satu lagi nih. Nah, ini kalau masih, ini SD. Ini waktu SD. Ini waktu SD. Dan saya ingin
kasih kejutan ke Bu Hovifah untuk mengingat masa kecil. Saya ingin undang ke atas panggung seseorang yang mungkin akan bisa mengingatkan Anda pada masa kecil. Kita kasih tepuk tangan dong untuk adik Nadia namanya. Adik Nadia membawa es lilin untuk Ibu Hovifah. Boleh salaman dulu adik Nadia. Mirip Ibu Hovifah kecil ya. Nadia kelas berapa sayang? Kelas 5 SD Jember Lor 2. Membawa apa itu es lilin? Iya. Bu Hovifah tolong ceritakan ke kami makna es lilin untuk Anda. Ya, saya dulu mulai kelas 2 SD saya jualan es lilin. Saya sambil main obak sodor, saya bawa termos, dulu termosnya agak kecil. Sambil saya main obak sodor, nanti ada yang jualan es, saya berhenti sebentar. Kemudian saya jualan es sambil saya obak sodor lagi. Berapa lama Bu Hovifah Anda jualan es? Dari kelas 2 sampai kelas 6. Kelas 2 sampai Kelas kelas 2 6. SD sampai kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD. Jadi saya memang rajin untuk cari income sendiri. Akhirnya saya rajin beli buku. Dari kelas 2 SD saya biasa kumpulkan duit. Saya beli buku biasanya di Sunan Ampel di Surabaya. Ya. Jadi hasil jualan es lilin untuk beli buku. Ya, untuk beli buku. Ya. Dan memang Kamu juga, berjualan. Nak, mudah-mudahan nanti kamu jadi menteri. Amin. Nadia mau jadi menteri. Mau jadi menteri apa? Di sini ada menteri hebat-hebat 3. Mau jadi menteri apa Nadia? Jadi Menteri Sosial. Menteri Sosial. Melanjutkan Ibu Hovifah ya. Boleh dibuka dong Nadia. Itu ada isinya nggak? Ini es yang dulu biasa saya jual begini. Persis sama ya Bu? Iya loh. Ada yang mau es lilin nggak? Tapi beli loh. Dulu dijualnya berapa Bu Hovifah? Mungkin dulu cuma 5 perak ya. 5 perak. Siapa yang mau es angkat tangan? Ayo Ibu dikasih es lilinnya. Kita kasih tepuk tangan dong kasih es lilin. Iya bagi-bagi es lilin. Saya jadi orang yang merdeka. Orang tidak bisa atur saya, orang tidak bisa dikte saya. Cucu presiden, anak presiden, apakah juga mau jadi presiden?